selama ini saya evaluasi di luar kebijakan saya sebagai kepala daerah, saya mengevaluasi selama saya menjabat sebagai Kadis Pariwisata 6 bulan, selama saya menjabat sebagai staf ahli sampai dengan saya berhenti jadi pegawai negeri sipil dan mencalonkan menjadi wakil dan jadi bupati, yang saya lihat bagaimana pariwisata Jatim tidak bergerak maju. Karena semua hanya datang, lewat, dan mintas saja. Dalam rangka kita menarik wisatawan dalam kondisi pandemi COVID ini, maupun pasca pandemi nanti, kita harus bisa menggait orang datang ke sini dengan biaya murah dulu. Jangan kita tekan mereka dengan biaya mahal, sehingga orang nggak mau datang. Kita bangun patung tambang. Jadi patung penambang yang di segitiga Damar itu nggak cocok di situ. Harus kita pindahkan ke sini. Di sana kan menjelaskan bahwa orang Damar dia banyak paham betul terhadap apa yang kita launching hari ini. Artinya apa yang kami lakukan pada hari ini tidak akan menjadi bermakna tanpa dukungan para pelaku pariwisata. Karena kata kuncinya adalah sampai sejauh mana promosi yang telah kami lakukan tapi tidak didukung oleh para travel, oleh para pelaku wisata. Karena yang selama ini saya evaluasi di luar kebijakan saya sebagai kepala daerah, saya mengevaluasi selama saya menjabat sebagai Kadis Pariwisata 6 bulan, selama saya menjabat sebagai staf ahli sampai dengan saya berhenti jadi pegawai negeri sipil dan mencalonkan menjadi wakil dan jadi bupati, yang saya lihat bagaimana pariwisata Jatim tidak bergerak maju. Karena semua hanya datang, lewat, dan mintas saja. Tidak ada yang stay. Kenapa? Karena di saat kita melakukan promo, begitu orang datang untuk melihat apa yang kita promokan, ternyata zonk, kosong. Nah ini harus kita mulai. Nah karena itu teman-teman pariwisata, misalnya di Pantai Burung Mandi, dengan Ibu Kasih Pariwisata Burung Mandi, kita minta pada waktu itu ada tarian yang ditampilkan. Walaupun cuma satu tarian, orang datang ke kuil Kelenteng Kuan Im di Burung Mandi, ada tarian yang menampilkan tarian religi yang memadukan antara Islam dan Konghucu yang dibangun atas dasar koreografer kawan-kawan budaya. Terus bagaimana orang memadukan tarian tambang di open pit yang dimainkan oleh biasa dalam film Laskar Pelangi, itu kita mainkan di geosetnya Namsalu, karena itu adalah identik dengan tambang. Sehingga begitu orang datang, betul-betul orang melihat bahwa disambut dengan tarian, disambut dengan kegiatan yang betul-betul bisa memberikan nuansa pemikiran dan pengetahuan kepada para wisatawan terhadap wilayah kita. Saya sependapat dengan Pak Kadis Pariwisata, promo yang dilakukan melalui YouTube ataupun melalui dunia maya itu sangat murah. Nah, tinggal bagaimana kita mengisinya dalam konteks faktual di saat orang datang ke sini. Orang datang ke sini betul-betul bisa melihat apa yang kita jual di dunia maya. Dan saya minta kepada para Pokdarwis, para pelaksana di lapangan, tidak mengambil kebijakan atau keputusan apapun tanpa berkoordinasi dengan dinas teknisnya. Misal, di Tebak Rasau, mereka mengambil keputusan sendiri mengenai biaya masuk misalnya. Terus di situ ada menempatkan sesuatu yang memberikan image kurang baik tanpa berkoordinasi dengan dinasnya. Karena itu harus melakukan pembinaan oleh dinas teknis terkait. Jangan sampai harga melambung tinggi, orang datang begitu masuk kaget, kok mahal banget. Sehingga seakan-akan itu kebijakan pemerintah. Dalam rangka kita menarik wisatawan dalam kondisi pandemi COVID ini, maupun pasca pandemi nanti, kita harus bisa menggait orang datang ke sini dengan biaya murah dulu. Jangan kita tekan mereka dengan biaya mahal, sehingga orang nggak mau datang. Itu yang perlu untuk kita evaluasi, perlu kita kaji ke depan, Pak Edi. Karena itu sekali lagi, semua objek wisata ini, Gunung Lumut, setelah itu open pit, setelah itu ada Burung Mandi, itu semua merupakan bagian yang harus kita jual. Kita jual dalam artian bahwa sampai sejauh mana orang bisa datang ke sana menyaksikan itu. Nah, tinggal sekarang ini kita mungkin di pariwisata nanti kita koordinasi juga dengan Pol PP, membentuk Pol PP pariwisata. Kalau Polres kan kewenangan Polda. Tapi kalau
daerah kita berhak untuk menentukan polisi Pol PP untuk bidang kepariwisataan. Artinya objek-objek wisata bisa dipantau. Setelah itu yang ada di sini, yang kita hadir di sini, ini ada uang negara di APBN yang membangun Museum Geologis. Kemarin saya sudah bincang dengan teman-teman DPR Timah, tolong tambah Museum Geologis kami dengan Museum Timah. Sejarah pertimahan kita buatkan juga di sini. Jadi antara Museum Geologisnya dengan Museum Sejarah Pertimahannya kita bangun bersama. Dan di sini kalau perlu Pak Ebi, kita bangun patung tambang. Jadi patung penambang yang di segitiga Damar itu tidak cocok di situ. Harus kita pindahkan ke sini. Di sana kan menjelaskan bahwa orang Damar banyak penambang. Nah, ini kita ini betul-betul bahwa di sini adalah pusat sejarah geologis. Karena kantor yang kita pakai sekarang adalah kantor eksplorasi Timah pada waktu itu.